Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai penggunaan EYD dalam karya tulis ilmiah. Apa itu EYD? EYD merupakan singkatan dari ejaan yang disempurnakan. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketepatan dan kejelasan makna. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972, yang mana ini menggantikan ejaan yang sebelumnya. Aturan apa saja yang diterapkan dalam EYD ini? Yang pertama yaitu pemakaian huruf. Ada yang namanya huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, dan juga gabungan huruf konsonan. Huruf abjad dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf A sampai Z. Sedangkan huruf vokal terdiri atas huruf A, I, U, E, O. Kemudian huruf konsonan terdiri dari 21 huruf selain A, I, U, E, O. Huruf diftong dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Kemudian gabungan huruf konsonan terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, dan SY atau SY. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata diperlukan apabila kata terakhir melebihi batas margin kanan. Pemenggalan kata pada kata dasar. Ada beberapa aturan untuk pemenggalan kata dasar. Yang pertama, jika di tengah ada kata vokal yang berurutan, pemenggalan kata itu harus dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contohnya, aula dipenggal menjadi aula, bukan aula. Kemudian yang kedua, pemenggalan kata dilakukan di antara huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan. Di antara dua buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Contohnya, bapak dipenggal menjadi bapak. Pemenggalan dilakukan di antara huruf vokal dan huruf konsonan. Kemudian, jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contohnya, mandi dipenggal menjadi mandi. Kemudian, jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contohnya, ultra dipenggal setelah huruf konsonan yang pertama. Kemudian, pada kata berimbuhan, pemenggalan kata biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Dapat dipenggal pada pergantian baris. Contohnya, makanan dipenggal menjadi makan-an. Pada kata yang memiliki lebih dari satu unsur, dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan katanya dapat dilakukan di antara dua unsur itu atau pada unsur gabungan itu sesuai dengan kaidah yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Contohnya seperti biografi atau biografi. Kemudian penulisan huruf. Penulisan huruf ini dibagi menjadi 2, yaitu huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital atau huruf besar ini pada umumnya bisa dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat, ataupun huruf pertama petikan langsung, atau huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan, sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, dan keagamaan yang diikuti nama orang, dan masih banyak lagi. Kemudian huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata, atau kelompok kata. Huruf miring dalam cetakan juga dipakai untuk menuliskan
kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Penulisan kata. Yang pertama adalah kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua adalah kata turunan. Kata turunan atau kata berimbuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kata yang terbentuk sebagai hasil dari proses afiksasi, reduplikasi, atau penggabungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kata turunan adalah suatu kata yang mendapatkan imbuhan, yaitu merupakan hasil proses dari afiksasi, reduplikasi, atau penggabungan suatu kata yang dapat membentuk kata baru dan dengan makna yang baru juga. Yang ketiga adalah kata ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contoh, misalnya dituliskan dengan kata anak-anak, buku-buku, kuda-kuda, mata-mata, hati-hati, undang-undang, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus unsur-unsurnya ditulis terpisah. Yang kelima adalah kata depan atau preposisi. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Contoh, di mana, kemana, dari mana. Yang keenam adalah kata sandang, merupakan jenis kata yang tidak mempunyai makna secara khusus. Makna yang terkandung dalam kata sandang berkaitan dengan kata benda atau nomina yang menyertainya. Secara garis besar, kata sandang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kata sandang tunggal, kata sandang jamak, dan kata sandang netral. Kata sandang mempunyai keistimewaan yaitu dapat digunakan untuk menyertai kata benda dalam bentuk dasar. Kata benda yang terbentuk dari kata kerja, pronomina, serta kata kerja pasif. Adapun contoh dari kata sandang antara lain si, sang, sri, hang, yang, para, kaum, dan umat. Seperti menyontohkan sebuah kebesaran atau penjelasan kedudukan. Yang ketujuh adalah partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah, buku itu baik-baik, Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Siapakah gerangan dia? Apatah gunanya bersedih hati? Yang kedelapan adalah singkatan dan akronim atau akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Misalnya pada gelar-gelar yang didapat oleh seseorang. Misal sarjana desain disingkat menjadi SDS. Yang kesembilan adalah angka dan lambang bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Seperti halnya bisa dicontohkan pada nomor surat. Jika pernah mengerjakan surat pada instansi ataupun organisasi, akan terdapat nomor surat dan itu biasanya diisi dengan angka Romawi. Selanjutnya yaitu adalah penulisan unsur serapan. Bahasa Indonesia dalam perkembangannya menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, ataupun Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah secara adopsi, yang kedua adalah secara adapsi. Secara adopsi
belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti reshuffle, shuttlecock, dan lain-lain. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua, secara adaptasi, yakni pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Selanjutnya yakni pemakaian tanda baca. Banyak tanda baca yang terdapat pada penulisan-penulisan ilmiah, yakni tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik juga dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan atau ikhtisar jika angka atau huruf itu merupakan yang terakhir dalam deretan angka atau huruf. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Dan juga tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Yang kedua yakni tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, atau melainkan. Yang ketiga adalah tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Selanjutnya, tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris. Selanjutnya, tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Misalnya, kalau begitu, ya mari kita bergerak. Selanjutnya yakni tanda tanya. Sudah familiar dengan tanda tanya? Tanda tanya dipakai pada akhir tanya. Misalnya, kapan ia berangkat? Saudara tahu? Apakah saudara tahu? Seperti itu. Yang selanjutnya yakni tanda seru, juga tanda yang sangat familiar bagi kita semua. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Misalnya, alangkah seramnya peristiwa itu. Bersihkan kamar itu sekarang juga. Masakan sampai hati juga ia meninggalkan. Merdeka, seperti itu. Dan lain-lain sebagainya. Dalam simpulan ini, singkatnya, ejaan yang disempurnakan ataupun EYD harus digunakan sebagai pedoman untuk membuat karya tulis yang baik dan benar. Dalam penulisan karya ilmiah, perlu adanya aturan tata karena sebuah karya tulis memerlukan tingkat kesempurnaan yang detail. Itu saja dari kami. Semoga bermanfaat. Sumber pustaka dasar-dasar penulisan karya ilmiah karya Ana Rosmiati dan di web Slide Player. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dari kami kelompok 1, Muhammad Faris Sudin dan Muhammad Akmal Asdiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.